Selamat sore Bapak Ibu, kami dari Koalisi Reformasi Sektor Keamanan, pemerhati di bidang pertahanan, kami menuntut agar proses pembahasan revisi Undang-Undang TNI dihentikan karena tidak sesuai dengan proses legislasi. Ini diadakan tertutup Bapak Ibu. Woi, Anda mendorong. Teman-teman, bagaimana kita kemudian hari ini represif? Kami menjalankan fungsi pengawasan sebagai masyarakat sipil. Kami menolak adanya pembahasan di dalam. Kami menolak adanya dui fungsi ABRI, teman-teman. Bapak Ibu yang terhormat, yang katanya ingin dihormati tapi justru menyakiti rakyat, hentikan proses pembahasan RUU TNI. Hentikan! Hentikan Bapak Ibu! Bapak Ibu yang terhormat, yang katanya ingin dihormati tapi justru menyakiti rakyat. Itulah kalimat yang dilontarkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil saat mendatangi rapat penyusunan revisi Undang-Undang TNI di salah satu hotel mewah di Jakarta. Rapat revisi Undang-Undang yang harusnya digelar secara terbuka tapi malah dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tertutup. Hal ini tentu sangat menimbulkan kecurigaan di masyarakat. Kenapa rapat revisi undang-undang ini dilakukan secara diam-diam? Masyarakat yang harusnya dapat berkontribusi terhadap segala undang-undang yang ingin diterapkan, tapi malah justru dihilangkan dalam proses perancangan. Revisi undang-undang yang disusun dinilai telah mengembalikan dui fungsi ABRI yang sebelumnya diterapkan di pemerintahan Presiden Soeharto pada Orde Baru. Tentu hal ini menimbulkan reaksi penolakan keras dari masyarakat. Karena pada saat pemerintahan Orde Baru, undang-undang ini terbukti telah menimbulkan masalah besar di Indonesia. Pada saat itu militer sangat terlibat pada urusan sipil, saking terlibatnya ABRI pada saat itu, mereka bisa memegang jabatan-jabatan penting di Indonesia seperti menjadi menteri dan kepala daerah. Hadirnya militer pada bidang-bidang sipil itu membuat kita sebagai masyarakat sangat susah sekali untuk meminta pertanggungjawaban, susah sekali ada proses demokrasi, susah sekali berharap ada meritokrasi, karena ketika lagi rapat ada 2-3 orang yang memegang senjata. Alhasil pada masa itu korupsi ada di mana-mana. Oleh sebab itu, setelah runtuhnya pemerintahan Orde Baru, dilakukan reformasi Tentara Nasional Indonesia, dihilangkan peluang-peluang untuk dui fungsi ABRI, supaya tidak terjadi lagi seperti dulu. Hari ini revisi Undang-Undang TNI dikhawatirkan akan mengembalikan Indonesia menjadi seperti era dui fungsi ABRI. Revisi Undang-Undang TNI saat ini sudah disahkan menjadi undang-undang dalam sidang paripurna DPR RI yang digelar di Gedung Senayan, Jakarta pada Kamis 3 Maret 2025. Nah, apa aja sih isi dari revisi Undang-Undang TNI ini? Mari kita bahas. Ada 4 pasal yang berubah dalam Undang-Undang TNI terbaru. Beberapa pasal ini disahkan meski sebelumnya dinilai kontroversial oleh berbagai pihak. Pertama, Undang-Undang TNI Pasal 3 sebelumnya. Kedudukan TNI berada di bawah Presiden dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer. Sementara dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, TNI di bawah koordinasi Departemen Pertahanan. Direvisi menjadi kedudukan TNI dalam strategi pertahanan dan dukungan administrasi yang berkaitan dengan perencanaan strategis berada di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan. Kedua, Pasal 7. Pasal 7 Undang-Undang TNI mengatur tentang tugas pokok TNI yang terdiri dari operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang. Dalam undang-undang sebelumnya, TNI memiliki 14 tugas operasi militer selain perang, tetapi bertambah menjadi 16 tugas sesuai revisi terbaru. Ketiga, Pasal 47, revisi Undang-Undang TNI yang disahkan.
resmi menetapkan 14 kementerian, lembaga yang boleh diisi oleh prajurit TNI aktif tanpa perlu mengundurkan diri atau pensiun. Padahal, dalam undang-undang sebelumnya, TNI aktif hanya boleh menjabat di 10 kementerian dan lembaga saja. Keempat, Pasal 53, usia pensiun perwira dibatasi paling lama 58 tahun, sedangkan bintara dan tamtama adalah 53 tahun. Direvisi menjadi batas usia pensiun bersifat variatif, tergantung pangkat dan jabatan anggota TNI. Sebagai masyarakat kita, tentu sangat membutuhkan peran militer sebagai pelindung bangsa, namun tidak semestinya militer ikut masuk dalam bidang sipil karena tata cara dan pemikiran yang diikuti sudah tentu sangat bertolak belakang. Dengan masuk pemikiran militer di bidang sipil akan mempengaruhi demokrasi yang sudah ada di Indonesia. Nah, bagaimana menurut kalian? Tulis dong pendapat kalian di kolom komentar.